Silakan Ki. Oke, ya. Ya, selamat sore Sabunim, para taekwondoin. Di hari ini di tanggal 3 bulan Maret atau bulan 3 juga, seperti yang sudah diinformasikan dan dijadwalkan, kita akan ada seminar mengenal 3x3 dasar fondasi yang akan dibawakan oleh Sabunim Florian, yang pastinya semua sudah tahu, apalagi semua sudah mengikuti ya dari Facebook Taekwondo Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya Oki. Saya saat ini masih taekwondoin aktif, masih menjadi murid dari Sabunim Florian, dan saya juga menjadi kepala sekolah di SMA BPK Penabur di Sentul. Ya, baik, saya mungkin akan memulai dengan memberikan juga profil dari narasumber kita sore ini, yaitu ada Sabunim Florian. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang lain yang mungkin masih menjadi kebingungan di dalam taekwondo, nanti akan diberikan juga sesi untuk tanya jawab. Baik, kita akan juga mendengarkan untuk profil singkat dari Sabunim Florian. Sabunim Florian saat ini adalah pelatih dan 4 Kukiwon, dan melatih saat ini di UKM Taekwondo Unika Atmajaya dan juga Florian Dojang. Saat ini Sabunim Florian juga bersertifikat pelatih dan penguji nasional, pernah menjadi wasit Kyorigi dan Pomse, serta telah mengikuti berbagai macam seminar taekwondo baik nasional dan juga maupun internasional. Sabunim Florian juga salah satu admin di FBTI, yaitu Facebook Taekwondo Indonesia, dan juga di IPC, serta mantan TS di Forum Taekwondo Kaskus dahulu kala. Nah, ini kalau mungkin yang sudah pernah mengikuti Kaskus ya, zaman-zaman sebelumnya, barangkali juga sudah mengikuti thread dari Taekwondo yang dibuat oleh Sabunim Florian. Ya, Sabunim Florian sedikit singkat juga latar belakang mulai berlatih taekwondo dari tahun 1990. Wah, ini kalau saya ini baru hampir ini lahir ya. Jadi memang latihannya itu luar biasa, udah berapa puluh tahun ya. Siapa yang sudah juga latihannya sebanyak Sabunim Flo? Rasanya sangat sedikit kalau dibilang kalau dari jumlah berapa puluh tahun untuk bisa latihan. Kemudian mulai melatih di tahun 96, jadi 6 tahun setelahnya sudah mulai melatih dan berpengalaman melatih siswa-siswi dari usia di bawah 5 tahun sampai di atas 50 tahun. Dari anak yang belum sekolah sampai kepala sekolah. Dari yang disarankan dokter sampai juga dokter. Dari karyawan juga sampai direktur. Luas sekali semua murid-murid yang dibina oleh Sabunim Florian. Ya, saat ini setelah perkenalan dari saya sebagai host dan juga Sabunim Florian yang akan menjadi narasumber, kita akan langsung akan masuk ke topik webinar saat ini. Tetapi saya sebelumnya juga akan sedikit memperkenalkan. Saat ini ada bersama kita juga ada Pak Anton, salah satu murid dari Sabunim Florian, yang saat ini juga menjadi tuan rumah dari sesi seminar saat ini. Saya akan sedikit bergeser kameranya untuk ke Pak Anton. Ya, ya. Ya, ini yang tadi disebutkan di dalam perkenalan ya, dari yang di bawah 5 tahun sampai di atas 50 tahun. Luar biasa black belt dari Pak Anton yang sudah dicapai raihan di atas 50 tahun. Baik, tidak lama lagi kita akan langsung mulai untuk ke topik dari pemaparan dari Sabunim Florian mengenai fondasi 3x3 Taekwondo. Saya persilakan untuk Sabunim Florian untuk bisa memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih Oki sama Pak Anton. Terima kasih semuanya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Maksudnya saya masih junior sekali di Taekwondo, ya masih belajar juga.
acara ini dibuat untuk sekedar sharing aja, dan mungkin nanti akan banyak kekurangan dari saya, mohon dimaklumi. Lalu saya tahu mungkin ada banyak yang lebih pakar, lebih master. Saya mohon izin dulu, ini hanya untuk sharing untuk perkembangan taekwondo Indonesia. Dan seperti kita punya kultur di FBTI, kita tuh semua one big family. Jadi alangkah baiknya bila kita saling berbagi. Harapannya dengan langkah pembuka ini akan turun gunung nanti para master-masternya, ya, ikut berbagi untuk kemajuan taekwondo Indonesia. Jadi istilahnya kita satu keluarga saling berbagi sehingga taekwondo Indonesia bisa maju jaya ke depan. Oke, untuk yang pertama, sebelumnya awalnya kita mau buat webinar tuh sebenarnya workshop, mau masuk ke teknik tendangan. Cuma saya pikir alangkah baiknya sebelum kita mulai sesuatu kita mesti tahu dulu apa yang kita lakukan. Terus konsep-konsep apa sama istilahnya pedoman apa yang kita lakukan pada saat kita beraktivitas. Di bulan Maret ini, kebetulan bulan 3, saya suka main angka. Di taekwondo itu ada beberapa hal yang sifatnya 3 juga. Pertama mengenai yang pertama, taekwondo. Sebelum kita bicara soal kyurigi, umse, atau lainnya, alangkah baiknya kita mengerti dulu taekwondo itu apa. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari kata per kata, itu ada 3, taekwondo. Tai itu artinya bisa banyak, bisa artinya tangan, bisa juga yang bilang menghancurkan dengan tangan. Di sini saya akan mencoba, karena kita ada perbedaan kultur kadang-kadang yang bikin kita bingung, ya, cara penulisan, cara bahasa, cara penjelasan. Mungkin saya coba usahakan untuk menerangkannya secara istilahnya bahasa Indonesia dan secara kata-kata yang mungkin udah bisa lebih mengerti sama kita punya budaya Indonesia. Jadi kalau boleh saya artikan, tai itu istilahnya kaki, melambangkan teknik-teknik kaki yang ada di seni bela diri taekwondo. Seperti apa? Chagi, tendangan, jinki, step, lalu sogi, kuda-kuda. Nanti ada lagi takisan dengan kaki, cakilomaki, dan lain-lain. Lalu nanti setelah teknik kaki, kita belajar juga namanya teknik tangan. Pon ini bisa dibilang juga tangan, ada juga mengartikan menghancurkan dengan pukulan. Secara simpelnya, pon itu melambangkan teknik-teknik tangan ada di taekwondo, seperti teknik pukulan, jirigi, tusukan, cerigi, sabetan, cigi. Namun yang paling indah di taekwondo itu adalah seni tangan kalau kita saling berjabat tangan. Ya, jadi teknik taekwondo itu luas, nggak hanya untuk istilahnya menghancurkan, memukul itu sama sekali ya. Kita berjabat tangan juga teknik yang sama. Ya. Lalu istilahnya do. Do itu kalau di Tiongkok tao. Kalau di Korea disebutnya do. Di Jepang do. Jadi taekwondo. Do-nya ini sangat penting sekali. Ya, sering diartikan sebagai jalan. Cuman jalan apa? Jalan kalau berdasarkan tujuannya mungkin kita bisa bagi 2, jalan yang baik, jalan yang kurang baik. Gitu. Nah di taekwondo ini kita diarahkan untuk menjalani kehidupan dengan jalan yang baik. Jadi ada beberapa pedoman yang harus kita istilahnya ikutin sebagai taekwondo ini. Ini secara kata per kata. Lalu kalau dirangkai, saya sering menemukan ada istilah jalan kaki dan tangan. Terus terang saya kurang mengerti gitu kalau dengan disebut jalan kaki dan tangan. Mukanya mungkin kalau boleh saya coba ringkas ya. Di taekwondo itu tadi ada teknik kaki, teknik tangan, sifatnya kayak physically. Ada juga do. Nah ini sifatnya lebih spiritual. Dan di sini kita bisa lihat di taekwondo itu dilatih, ya. Itu sebenarnya bela diri yang berasal dari Korea, yang melatih kita secara mental, fisik, dan spiritual. Spiritual do ini berhubungan juga dengan namanya attitude manners. Jadi pada saat kita masuk dojang, kita diajarkan untuk memberi hormat dulu, misalkan ke bendera, ke sabaminnya, ke junior, ke senior, baru yang ke junior. Itu kita udah diajarkan jalan untuk menjalani kehidupan. Yang paling penting di antara 3 kata ini, tai, pon, do, itu adalah do, jalan. Karenanya kita punya dobok, itu disebutnya dobok. Bukan taibok, bukan ponbok. Kedua, tempat kita latihan, tempat kita belajar jalan kehidupan itu disebutnya dojang. Jadi bukan taijang atau ponjang, tapi dojang. Di sini kita bisa menangkap gitu.
bahwa penekanan itu adalah di kata do-nya. Nah, sekilas ini 3 hal pertama yang ingin saya bahas. Jadi mudah-mudahan setelah bertahun-tahun kita latihan, kalau kita melatih tiba-tiba ada murid kita nanya, Sabang Nim, taekwondo itu apa? Nah, kita jangan sampai bingung gitu. Paling nggak kita bisa jelaskan kata per katanya apa. Kemudian meaning dari kata juga. Kalau kaki itu kan biasanya buat jalan, untuk memijak, menapak gitu ya. Tangan itu kadang-kadang kalau kita kepalkan, kadang-kadang pun disebut juga kepalan. Itu konotasinya kan kekerasan. Nah, kaki yang memijak itu diletakkan di depan. Artinya apa? Di taekwondo istilahnya kita tuh menekan violence. Jadi istilahnya kekerasan tuh dihindarkan. Mengajarkan perdamaian. Sesuai dengan filosofi taekwondo, kalau di istilahnya ada istilah Hongik Ingan. Jadi visi utamanya itu kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Kesejahteraan itu pasti nggak bisa tercapai jika suatu situasi perang. Situasi damai akan bikin kita bisa lebih enak bekerja, enak bersosialisasi. Nah, taekwondo adalah jalan damai. Dan prinsip Hongikingan sama Jase Iwa, jadi mengedukasi orang sesuai jalan yang terbaik. Jadi taekwondo ini istilahnya punya goal, tujuan yang sangat indah, yaitu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dan caranya gimana? Dengan cara mendidik melalui seni bela diri taekwondo. Jadi taekwondo melatih fisik, mental, spiritual kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Secara fisik kita lebih baik, kita mungkin lebih kuat dengan latihan fisik yang kita lakukan berkali-kali. Secara mental kita diajarin nanti supaya apa? Tidak mudah menyerah, untuk terus berusaha. Lalu kita juga diajar untuk sopan. Terhadap yang lebih tua kita hormat, terhadap yang lebih junior kita care. Jadi itu adalah salah satu filosofi taekwondo yang harus kita pegang pada saat kita berlatih taekwondo, pada saat kita melatih taekwondo, dan pada saat kita di kehidupan masyarakat sehari-hari. Mungkin itu untuk yang 3 dasar yang pertama, Oki ya. Ya, Samlim, wah menarik sekali ya. Kita mau langsung sesi saya jawab atau langsung lanjut ya, Samlim? Kira-kira. Lanjut dulu boleh. Langsung lanjut ya. Ya, jadi bagian pertama para Samlim dan Taekwondoin yang menyimak di live sore hari ini. Tadi pertama sudah dijelaskan oleh Samlim Florian di sesi pertama, yaitu adalah arti dan maknanya dari taekwondo. Yang mungkin kita sudah, wah taekwondo ya itu saja, salah satu bela diri. Ternyata banyak hal yang kita bisa pelajari dari situ, lebih dalam lagi makna yang disampaikan oleh Samlim Florian. Nah, kemudian berikutnya kita akan juga menyimak pemaparan juga mengenai 3 berikutnya. Kalau tadi 3 pertama, yaitu 3 berikutnya adalah mengenai 3 elemen dari Samje. Nah, kita juga mau tahu nih Samje itu apa. Langsung saja silakan Samlim Florian. Baik, terima kasih. Sebelumnya kalau ada teman-teman, para master, senior, kakak-kakak sejawat, mungkin boleh komen ada di posisinya di mana nih? Kadang-kadang kita mau tahu, karena setahu saya ada juga member kita yang di Hong Kong tempat tinggalnya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di Timur. Kadang-kadang suka ada yang DM. Jadi kalau kita saling kenal akan luar biasa. Jadi salam buat semuanya. Kita akan masuk ke Samje. Mungkin selama ini kita tahunya kan Samjang ketiga, ya. Samje ini ada 3 elemen. Di taekwondo ini mungkin sifatnya lebih tradisional ya. Cuman filosofi ini alangkah baiknya untuk kita ketahui. Elemen Samje itu istilahnya, saya langsung pakai istilah Indonesia aja supaya enak. Elemen pertama itu adalah langit, surga. Yang kedua adalah bumi. Dan yang ketiga adalah manusia. Nanti kita akan lihat gitu hubungannya sama kita punya latihan futsal, latihan taekwondo dengan Samje ini. Sebenarnya Samje ini panduan juga buat kita berlatih taekwondo, sama buat kita mengajarkan taekwondo. Jadi kalau dunia makro, secara dunia lebih besar, langit itu dilambangkan surga. Mungkin kalau kita secara simpelnya mungkin kita bilang itu kehendak yang di atas, berarti mungkin yang paling powerful ya itu misalkan Tuhan ya. Kemudian bumi itu semua yang ada di bumi sesama manusia, lalu benda mati pun termasuk yang ada di bumi.
Ya. Lalu ada binatang, ada tumbuhan, itu bumi. Ya. Lalu dunia besarnya manusia, manusia adalah diri kita sendiri. Jadi gimana hubungan kita dengan langit sama sekitar kita? Nah, kita diajarkan untuk selalu menjaga harmoni. Nah, harmoni itu terjadi jika kehendak langit ya turun ke bumi. Dan ada kita sebagai manusia itu mengikuti kehendak langit. Kalau yang ahli kodrati tentu inginnya yang baik-baik biasanya. Semua agama pun mengajarkan demikian. Taekwondo bukan agama, cuma maksudnya universal. Cuma ini istilahnya sudut pandang universal. Gitu. Kita selalu meyakini bahwa yang di atas kita pasti ingin kita ciptaannya untuk menjadi manusia yang baik, dunia yang ciptaan juga menjadi baik. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menjadi duta kebaikan? Itu secara dunia besarnya. Jadi secara taekwondo kita selalu menjaga harmonis. Nah, dunia kecil, kita sebelum ngomong yang besar, di luar kita mesti lihat di dalam kita dulu. Dunia kecil kita simple, satu tubuh ini kayak seperti dunia kecil. Ya, langit itu seperti di sini. Ya, kita punya pikiran, ya, itu masuk istilahnya langit, ya. Terus kita punya tubuh ini bumi, tubuh fana ini. Ya. Lalu kita punya spirit itu keberadaan. Kalau manusia punya ada pikirannya, ada badannya, tapi nggak punya spirit, itu udah kayak orang linglung mungkin ya, nggak ada jiwanya. Nah, jadi langit, bumi, manusia kepada kita. Tiga hal ini juga mesti istilahnya untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, kita harus usahakan supaya harmoni. Jika apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan itu harmoni, hidup kita bisa tenang. Dan sifat manusia adalah pencipta kita baik. Kita dimaksudkan untuk menjadi baik gitu. Kalau kita melakukan kesalahan atau ketidakbaikan, hati kita akan tidak tenang. Gitu. Nah, ini kita diajarkan untuk istilahnya selalu mengikuti kehendak langit, selalu berbuat baik. Nah, itu yang dimaksudkan jalan, taunya, do-nya. Jadi panduan dalam kita berlatih taekwondo adalah secara fisik nanti kita akan lihat. Dobok ini bagian atas itu seperti lambang langit juga. Bagian bawah itu lambang bumi. Beltnya, sabuknya, nah itu lambang manusianya. Makanya pada saat kita awal belajar, dobok kita warnanya putih. Lalu pada saat kita pertama kita tidak tingkatan, belum punya tingkatan, bukannya nggak ada sertifikatnya. Kita tingkatan mulai pada saat kita lulus sabuk putih jadi sabuk kuning. Sebenarnya perubahan sabuk itu ini kan lambang manusia. Yang berubah itu mungkin langitnya, buminya sama aja. Yang berubah itu adalah manusianya. Oke, kalau manusia sendiri, setiap kali kita mengalami namanya pencerahan, ya, jangan kita membuat lahir baru. Lahir baru kita jadi lebih wise, lebih kuat, lebih apa. Jadi kita jadi manusia baru. Mukanya sabuknya dari putih diganti jadi kuning. Lalu kita belajar taekwondo lagi. Nah, yang perlu diingat tadi, kita bukan cuma physically. Kita latih kita punya mental, fisik, dan spirit. Ini taekwondo. Jadi fokusnya selalu tiga hal tersebut. Makanya ini adalah dasar dan fondasi dalam berlatih taekwondo dan mengajar taekwondo. Jadi berkembangnya itu lengkap gitu, diusahakan seperti itu. Setiap kali kita mengalami perkembangan menjadi pribadi yang lebih baik, itu ditandakan dengan tingkatan sabuk yang warnanya berubah. Sampai nanti kita dari mulai kup 9 kuning, kup 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lalu kita masuk ke tingkatan judansa. Nah, ini doboknya itu istilahnya listnya sudah hitam. Kalau buat yang usia 15 ke bawah itu merah sama hitam, itu buat pum. Nah, ini lambang langit pikiran. Jadi pikirannya sudah dianggap lebih dewasa. Seperti itu. Namun satu hal juga saya pengen berbagi mengenai warna sabuk. Warna sabuk itu hanya sekedar simbol. Kita nggak bisa bawa sabuk kita kemana-mana, pakai kemana-mana. Cuma kita bisa bawa something yang kita pelajari di dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah konsep utama dari taekwondo. Istilahnya to be a better person. Jadi kelahiran baru,
sebisa mungkin orang terdekat kita melihat, wah kita latihan taekwondo jadi semakin baik gitu ya, jadi semakin kuat, jadi menginspirasi orang juga untuk apa? Untuk ikut menjadi lebih baik. Nah kalau mereka bisa terinspirasi ikut latihan taekwondo pun, taekwondo kita akan berkembang juga. Seperti mungkin Pak Anton ini sebelumnya kan sabuk putih ya. Dulu, bukan kelihatan mungkin Pak ya. Mungkin dulu pada saat latihan taekwondo awal-awal, biasanya orang banyak faktor. Satu pengen belajar bela diri, kedua pengen sehat atau apa. Nah sekarang ini kalau boleh dibilang, saya sering dengar ceritanya Pak Anton. Kalau dia main golf, Pak Anton suka main golf sama teman-temannya. Kadang-kadang berdiri sama yang seusia beda gitu loh, secara tampilan gitu, secara muka. Nah ini hal yang menyenangkan, benefit dari taekwondo yang harus kita bagikan gitu loh. Cuman kita harus latihnya mind, body, and soul seperti itu. Pak Anton mungkin ada yang mau dibagikan setelah Pak Anton ini mulai tahun berapa nih latihan taekwondo-nya? 3 tahun setengah yang lalu. 3 tahun yang lalu, mulai dari FK kedokteran, mulai dengan Sabanimda waktu Ya, itu, terus karena kita hidupnya di Semanggi, latihan Semanggi, lalu 2 tahun ini kan pandemi. Oh, Mas Panto boleh duduk juga. Ya, mungkin 2 tahun ini kita pandemi, ya. Saat itu kelas stop kebanyakan. Cuman di Atmajaya kebetulan karena saya koordinatornya, saya bilang taekwondo salah satu hal yang kita belajar adalah semangat pantang menyerah. Kalau hujan tetap datang latihan, gitu. Kalau ada kegiatan atur waktu. Kalau pandemi gimana? Pandemi itu memang susah. Ya awal-awal pun saya agak istilahnya, wah ini gimana gitu ya. Cuma satu hal yang saya pikir sebagai manusia kita mesti do the best. Dan ternyata awal pandemi sabuk hijau, gitu. Dan banyak lagi anggota kami tuh yang istilah udah nggak lanjut latihan. Sabamim, nanti pas offline kami latihan. Itu menurut saya seperti Sabamim, nanti hujan nih, nanti habis hujan kita baru datang latihan gitu loh. Itu memang bentuk lain dari excuse. Cuma kalau kita punya something, ada goal kita mesti kejar, kita mesti kontrol kita punya tadi langit, tubuh kita sama spirit. Spirit itu taking kontrol. Ini contoh sabuk hijau, sabuk hitam. Saya selalu bilang kita maunya latihan offline. Namun kalau nggak bisa, kita harus cari cara supaya apa? Tetap latihan dan tetap berkembang. Mungkin online agak susah, tapi online itu lebih baik dibanding kita tidak latihan sama sekali. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus pakai masker ini. Kita menyesuaikan, tapi kita sesuaikan dengan situasi, tapi spirit taekwondo kita tetap menyala. Kita tetap mau latihan gitu. Jadi kita tetap sesuai protokol, jalan terus, taekwondo kita jalan. Keadaan surroundingnya, buminya seperti apa ya kita menyesuaikan saja sebagai manusia, gitu loh. Dan langit akan memberi jalan. Kita lihat gitu loh. Si A begini, si B begini. Kita lihat langit itu lebih merestui yang mana. Nah ini sebagai bahan pembelajaran saja. Pak Anton ada yang mau disampaikan? Ya, saya berbagi pengalaman setelah latihan taekwondo, saya merasa lebih sehat sebenarnya, lebih fit. Boleh dibilang semenjak latihan taekwondo belum pernah kena flu. Oh ya? Iya. Jadi kalau dulu sudah bertahap flu, tapi setelah latihan lebih fit, jarang sakit, dan badan juga lebih langsing. Waduh. Ada turun sekitar 7 kilo. Wah, 7 kilo. Jadi lebih slim dan lebih awet muda sebenarnya. Aduh, mantap. Lebih disayang istri. Iya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Bang Ton. Ya. Oke, ini kita sekedar intermezzo aja. Mungkin dari yang Samje, makasih kita sudah bahas yang tadi. Habis ini kita akan bahas mengenai 3 fondasi yang berikutnya. Ini mungkin walaupun saya dengar mungkin lebih ke physically atau teknik ya. Cuma sebenarnya kembali fondasi yang sebelumnya itu adalah kita sebenarnya latihan fisik, mental, spiritual. Seperti kita bergerak kan pakai dobok pumse nih, pakai dobok, main pumse, main kyurigi. Langit bagian atas, bumi bagian bawah, manusianya itu mesti jalannya harmoni. Kalau enggak susah. Badannya mau ke belakang, kakinya ke depan, pinggangnya ke kiri, nggak bisa. Nah itu sebenarnya secara simbolis juga itu melambangkan gitu loh.
kita selalu coba menjaga harmoni dari 3 unsur tadi, samje. Gitu. Mungkin Ya, dari host ada luar biasa ya kalau saya mendengar dari Shaolin Florian mengenai 3 samje. Ternyata taekwondo ini bukan cuma masalah fisik atau apa namanya memperkuat atau mempersehat juga gitu, tetapi juga di dalamnya ada spiritual, sisi spiritualnya, bagaimana hubungan kita juga dengan Tuhan gitu, langit, dan ini yang menjadi manusia itu menjadi balance dan juga harmoni tadi yang disebutkan Shaolin Florian. Saya juga sendiri punya pengalaman juga ketika nggak ikut taekwondo berapa lama gitu, ada terganggu di dalam hal tiga hal itu. Jadi memang dampaknya luas di dalam taekwondo, bukan hanya fisik tetapi juga menyimbangkan semuanya. Terima kasih ini karena Shaolin Florian juga memaparkan hal ini tentang samje ya. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan 3 yang terakhir para taekwondoin, para Shaolin. Di sini 3 terakhir itu adalah hal yang mungkin kita sering lakukan karena taekwondo pasti melakukan Gyeongdongjak, kita melakukan pom dan juga pomse. Nah, tapi barangkali Shaolin Florian bisa memberikan hal-hal yang lebih menjadi filosofi lagi di dalam ketiganya. Nah, itu kita penasaran, kita coba dengarkan juga dari Shaolin Florian. Makasih, Oke, saya akan masuk yang namanya Kibon Dongjak. Kibon itu artinya dasar, Dongjak itu gerakan. Nah, uniknya lagi, faktor ini Kibon Dongjak itu dibagi 3 lagi. Pertama, pengambilan awal. Kedua, alur gerak. Ketiga, bentuk akhir. Itu seperti kehidupan juga. Manusia punya tujuan, gimana jalan mencapai tujuannya. Nah, gerakannya akan diajarkan gerakan yang baik. Seperti gimana cara kita mencapai tujuan kita dari posisi ini, kita usahakan jalannya baik hingga akhirnya akan baik juga. Nah, gerakan dasar yang baik akan menghasilkan teknik yang baik pula. Di taekwondo ada istilah, ini kita taekwondo ada aspek bela diri, seni perang. Dalam seni perang, istilahnya keekonomisan teknik itu penting sekali. Ada istilah ilyuk pilsau, satu teknik untuk membunuh. Mungkin saya ini dikit, perahu sedikit. Satu teknik untuk melumpuhkan gitu ya. Jadi satu teknik cukup gitu loh. Nah, Kibon Dongjak itu seperti ini, saya contohkan analogi dulu mungkin sebagai huruf A, B, C, D, E gitu ya. Kibon Dongjak itu cara kita misalkan membentuk huruf A. Misalkan ke atas dulu, ke bawah, tengahnya kita tarik set. Nah, itu jadi nanti huruf A. Ya, cara kita nulis atas, bawah, ini itu Kibon Dongjak istilahnya, gerakan dasarnya. Lalu kalau udah jadi huruf A itu pum. Nah, mengenai pum, apa sih pum? Gitu ya. Pum itu istilahnya ada yang ada berbagai makna sebenarnya. Ada artinya bentuk akhir. Jadi kayak Kibon Dongjak aremaki, gerakan dasar aremaki. Ya, tadi seperti saya bilang dibagi 3, pengambilan awal 1, oke. Lalu gerak lintasannya ke bawah dulu. Baru diputar, badan sama pergelangan tangan putarnya bersamaan. Nah, bentuk akhirnya ini pum disebutnya. Kalau di pertandingan pumse, itu bentuk kaki itu udah jelas. Misalkan kayak aremaki, 1 garis. Kalau ada masterku tadi saya lihat, masterku, saya coba usahakan dulu, masih banyak kekurangan, mohon maaf. Ya. Jadi, sejajar, melindungi badan. Nah, tubuh manusia juga istilahnya di taekwondo dibagi 3. Olgul, di atas tulang belikat sampai pusar, itu montok. Di bawah itu are. Nah, aremaki. Jadi yang dilindungi bukan cuma badan, tapi bawah. Jadi 1, 2, 3. Kebanyakan suka seperti ini. Kalau gini yang dilindungi cuma setengah. Mohon maaf, ini kita ngomong soal teknik mungkin nanti ada perbedaan sedikit. Karena taekwondo sangat luas sekali. Ada aspek bela diri, aspek kompetisi, pengambilan nanti kadang-kadang beda. Setiap master ada teknik yang berbeda juga. Saya mohon izin, yang mungkin kurang tepat atau mungkin tidak berkenan. Ini saya bahas sedikit yang saya coba pelajari. Sebelum saya lanjut lagi, secara aspek kompetisi dan bela diri, karena kita bukan beda. Bela diri itu lebih cepat pengambilannya, langsung set, blok. Nah, kalau kompetisi dia lebih volume geraknya lebih besar, 1, 2 gitu loh. Kadang saya kalau melatih supaya bisa masuk ke aspek bela diri, aspek kompetisinya enak,
saya ambil jalan tengah. Saya mulai pakai gerakan melingkar, karena taekwondo kan ada gerakan melingkar, gerakan lurus. Ya. Cuma kalau untuk aspek bela diri emang lebih cepat langsung. Ya. Oke, itu tadi cuma disclaimer aja. Kembali, Kibonongjak gerakan dasar. Pengambilan awal yang pertama, alur geraknya lintasannya mesti diperhatikan. Lintasan yang baik akan menghasilkan tenaga yang baik. Bentuk akhir, ini pung. Nah, kadang mungkin dibilang bentuk akhir kita kurang jelas. Kalau saya suka sebut langsung simpel aja, jurus. Misalkan jurus bertahan, jurus menyerang, dibagi dua biasanya, offense, defense. Namun yang perlu diperhatikan, jurus itu nggak cuma pukul tendang. Kuda-kuda seperti ini, mosogi, ini jurus juga. Ya. Narani sogi itu jurus. Sogi itu bukan cuma pelengkap. Kita bisa pukul, bisa tendang, kita nggak bisa tarik sogi yang bagus. Jangkauannya jauh, kita nggak bisa deketin, nggak bisa juga, gitu. Jadi yang disebut pung itu jurus banyak. Sogi, kuda-kuda. Lalu maki, tangkisan. Nah, kita masih ngomong basic-basic, karena nanti maki itu kan tangkisan. Bisa jadi offense juga. Bisa jadi kuncian juga. Bisa jadi kuki. Bisa jadi nung gigi. Lemparan, kebantingan. Jadi luas sekali. Cuma ini kita ngomong basic dulu. Kibon dongjak, kibon dasar, dongjak gerakan dasar. Dibagi 3. Awalannya, ya, pengambilan awal, lintasannya, alur geraknya, bentuk akhir, pung. Nah, nanti saya akan coba bahas mengenai level pembelajaran supaya kita bisa istilahnya mungkin lebih aware mengenai istilah pung. Bentuk akhir ini ada sabuk putih berlatih taekwondo mungkin baru 3 bulan. Kan diajarinnya aremaki. Ada yang sabuk hitam sudah belajar mungkin di atas 3 tahun. Mainnya aremaki juga. Nah, pung ini bisa diartikan juga kalau pada saat 2 orang main teknik yang sama, misalkan aremaki, set, ini sabuk putih, teng, sabuk hitam, tang. Bagusan mana? Biasanya yang lebih bagus kita sebut pungnya lebih bagus. Kalau di Tiongkok sebutnya pung, hasil latihan. Jadi pung itu hasil latihan juga. Latihan 10 kali sama 1000 kali pasti beda. Ini harus yang latihan, jadi ngerti. Mohon maaf, kalau nggak latihan pasti bingung. Ya, karena kalau kita latihan kita pasti merasakan bedanya. Kita lakukan repetisi berapa kali, ya, 10 kali, 110 ribu, beda. Kita latihan seminggu 3 kali. Kita latihan seminggu 2 kali, sama yang latihan sehari 3 kali, beda pumnya. Gitu loh. Ini juga makna lain dari pum. Selain jurus, bentuk akhir, juga hasil latihan. Gitu loh. Nah, cuman untuk pum yang bagus, mesti kuasain kibon dongjak. Kalau kibon dongjak yang nggak dikuasain, pumnya nggak bakal bagus. Mungkin bentuk akhirnya bagus, karena saya lihat ada yapchagi ya, yapchagi kan tendangan, kadang ngambang gitu ya. Bentuk akhirnya tapi bagus, tinggi. Tapi pengambilannya, kibon dongjaknya, gerakan dasarnya, lintasan geraknya kurang. Taekwondo itu bela diri. Kita mesti coba tendang. Kita tendang, kita mental atau targetnya mental. Ada beberapa posisi, kan kalau tendang angin kita nggak pernah tahu. Maaf, bukan maksud apa-apa. Coba tendang, kayak Bucagi. Mungkin pernah ada yang ngalamin, saya sih pernah ya, saya sering lah istilahnya, saya masih banyak berkurangnya. Saya tendang Bucagi yang mental saya gitu. Saya mikir, gimana sih saya yang tendang, saya mental gitu kan? Nggak lucu nih. Tapi saya pikir-pikir, akhirnya ketemu gitu loh. Oh, gerakan dasar saya salah, saya perbaikin. Semenjak itu saya lebih suka latihan basic karena everything is start from basic. And advanced technique sebenarnya itu basic yang istilahnya dikembangkan aja. Kalau kita lihat basic itu simple, kita lihat teknik advance itu susah. Tapi kalau kita lihat teknik basic itu rumit, complicated, advanced technique itu mudah. Gitu. Mungkin next time kita bisa bahas mengenai yang ini. Sekarang kita lanjut dari pum ke pumse. Pumse sendiri beda. Ya, maksud saya seperti ini. Pum itu kan jurus. Kalau pumse itu rangkaian jurus. Jadi jurusnya nggak cuma satu. Kedua, rangkai. Jadi dirangkai. Kalau tadi saya analogikan kibon dongjak itu kayak kita nulis huruf A. Garis ke atas, angkat, garis ke bawah, seret,
jadi huruf A. Itu keyboard lonjak cara nulisnya. Bentuk kakinya tuh yang huruf A itu kita sebutnya A, pum. Kalau pum C gimana? Kalau kita rangkai A sama B. Kalau A kita tulis keyboard lonjak seperti ini, jadi pum. Ini B. Jadi juga keyboard lonjak sama pum B. Tapi ini bukan pum C. Kalau pum C itu dirangkai. Seperti kita nulis huruf sambung. A-nya A, langsung ke B. B. Itu pum C. Sekali lagi ya. Kalau ini pum. Ini kalau kita main pum C. Kalau kita main Kyurigi, oh ya, Kyurigi pum C sebenarnya sama. Saya suka dengar saya anak pum C, saya anak Kyurigi. Sebenarnya nggak ada, kita anak taekwondo. Nanti saya jelaskan ya. Misalkan kita tulis keyboard lonjak A, 1, 2, 3. Dari keyboard lonjak jadi bentuk pumnya A. Terus kita B, 1, 2, 3, B. Ini satu pum, tapi nggak nyambung. Tapi kalau kita mau bikin pum C, A sama B-nya nyambung, A, B. Kalau main pum C, dari gerakan misalkan saja 1, itu kan ada 18 pum. Pertama aremaki, kedua montong jerigi, kuda-kudanya absorbi. Kalau misalkan gerakannya, maaf saya contohkan sedikit ya, supaya lebih enak. Ini namanya pum. 1, 2, 1. Terus tek, up. Ya. Tek. Nah itu namanya ini pum aremaki, pum montong jerigi, pum aremaki, pum montong jerigi. Tapi kalau pum C dari awal, awalannya dari sini. Pum terakhir itu jadi istilahnya awalan dari pum berikutnya. Lanjut, pam, lanjut, gak ada putusnya. Pam, langsung, pam, langsung. Dash. Gitu. Jadi cuman bedanya di lintasan ada impact. Relax, tense, tang. Relax, tense, tang. Relax, tense, tang. Relax, tense, tang. Gitu. Itu pum C. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sama mudah-mudahan bisa membantu gitu. Pada saat main Kyurigi, ada istilahnya, ini saya coba sedikit ulas mengenai istilah, karena saya lihat Kyurigi sama pum C seolah-olah beda. Kyurigi itu sebenarnya pum C. Maksudnya, kita ada teknik misalkan dari dole chagi ke ryurigi. Ya, untuk melatih dole chagi yang baik, dole chagi itu pum, jurus. Nah, supaya jurus yang baik, dole chagi baik, kita mesti belajar keyboard lonjaknya, gerakan dasar. Gimana cara pengambilannya? Apakah dari luar gitu kan? Apakah dari sini? Ya. Kalau kita udah kuasain gerakan dasarnya, akan tercipta pum yang bagus. Latihannya banyak, hasil latihannya pumnya, pum hasil latihannya juga bagus. Kedua, kita mesti rangkai jadi pum C. Dalam situasi pertarungan misalkan kompetisi, kita nggak bisa gerak patah-patah. Satu pum, nyambung terus. Dari dole chagi ke ryurigi, itu pum C. Pum dole chagi, pum ryurigi. Lalu kyurigi sama pum C sebenarnya sama. Saya sarankan kita taekwondo latih semuanya, gitu. Kayak di TK1 kan ada gerakan dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya banyak sekali dipakai di pertandingan kompetisi. Seperti kita di Kyurigi, ada tendangan masuk, kita suka defense seperti ini, center. Ini kan kayak kita posisi tangan ini. Itu dari bentuk, dari istilahnya keyboard lonjaknya kita ambil. TK1-nya 1, 2. Nah, di kompetisi kadang kita pukul, kadang ada gerakan ini. Pam, hindar, blok, punch. Coba dicek. Bentuk akhir, aremaki. Ya. Bentuk akhir, montong jerigi. Sekarang saya langsung dua-duanya lebih advance. 1, block and punch. Ini montong jerigi, ini aremaki. Dari pum C. Dari TK1 gitu loh. Cuma kita nggak sadar aja. Gitu. Nanti ada sambungannya, kadang kita belajar pum C, nanti yang lebih buat lebih ke aspek bela diri itu latihan 3 step, 2 step, 1 step. Oke, saya rasa ini sebenarnya kalau bahas ini banyak banget ya. Iya. Cuma kan keterbatasan waktu. Mohon maaf tadi terkendala di saya ini sabuk putih di urusan ini. Ya, jadi tadi kita utak-atik nggak bisa ya. Ini pun istilahnya ya puji Tuhan. Istilahnya pantang menyerah, coba terus gitu kan. Akhirnya mohon maaf kita jadi terlambat. Cuman kita terlambat sekali boleh. Kita ada kelas habis ini, kita usahakan supaya nggak terlambat.
Jadi mungkin kita akan buka sesi tanya jawab Ya, sebelum kita tutup ya. Menarik, Samnim. Tadi apalagi dengan analogi yang sangat jelas dengan adanya guratan dan juga cara menulis dan akhirnya sampai terbentuk rangkaian tulisan itu ya, bentuk dari Ki Bondongjak, kemudian POM dan POMSE. Baik, para master, para Samnim dan juga para taekwondo yang masih menyaksikan saat ini, mungkin ada dibuka sesi pertanyaan karena waktu yang terbatas. Karena waktu yang terbatas, apakah 2 saja pertanyaan, Samnim? Boleh. Boleh ya, silakan bila ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat ya. Boleh itu chat. Silakan. Saya sambil coba cek ya. Bila ada pertanyaan boleh untuk bisa salurkan. Oke, belum ada ya di sini ya, sepertinya. Kalau nggak ada mungkin kita nanti bisa tutup dulu. Ya. Nanti bila ada pertanyaan, jangan lupa masih bisa untuk menanyakan mungkin ya sambil di grup yang FPTI ya. Iya. Di komentar. Iya ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya saya mau konfirmasi ya. Tadi suaranya tapi dengeran nggak ya? Takutnya nanti pas kita ngomong gini, tahu-tahu cuma gesturnya aja, suaranya nggak kedengaran. Karena kita masih baru belajar juga nih. Boleh dan tolong infokan? Saya dekat ke screen dulu. Iya. Oke. Sudah bisa tadi ada yang sebut ya. Oh, iya. Harusnya sudah Oh. masuk. Oh, selamat siang semuanya. Mohon maaf ya baru balas komennya. Ini baru baca komen-komennya. Halo Sawan Ipul. Halo Sawan Mirna. Senang ketemu lagi di forum ini. Halo Helga, Irene. Ini ada yang dari Aussie, Australia. That's nice. Oke, kalau begitu nanti kami tutup dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada semua kekurangan itu karena keterbatasan saya, istilahnya daya tangkap saya mungkin masih belum bisa. Jadi mohon dimaafkan. Lalu jika ada masukan boleh diberikan masukan, nanti boleh secara pribadi, boleh di grup juga. Kita sifatnya FPT ini kekeluargaan gitu loh. Jadi sifatnya pun santai. Jika ada nanti teman-teman atau para master yang ingin berbagi, silakan kontak adminnya dengan senang hati. Kita akan istilahnya fasilitasi. Mungkin demikian untuk lepas saya kembalikan ke hostnya. Baik, mungkin sudah kita di penghujung acara, para master, samnim dan taekwondoin yang masih menonton, menyaksikan. Terima kasih untuk waktu dan juga perhatian di dalam seminar ini, di dalam seminar 3x3 di tanggal 12 Maret ya, 12/3 artinya 3 bulan Maret, yang sudah memperkenalkan tadi yang pertama 3 arti dan makna taekwondo, kemudian kedua adalah 3 samje, dan juga terakhir 3 Ki Bondongjak, POM dan POMSE. Terima kasih sekali lagi untuk Samnim Korean yang sudah membagikan banyak pengetahuan di sini, termasuk dalam filosofi taekwondo yang kita sama-sama pahami saat ini. Sekali lagi, bila ada pertanyaan silakan jangan ragu untuk bisa menyampaikan di dalam grup FBTI. Terima kasih, salam sehat, salam taekwondo, dan terus semangat berlatih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Samnim. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan berguna. Di bulan 3 ini sebenarnya ada satu materi. Kalau misalkan berkenan, kalau memang nanti saya lihat responnya bagus, mungkin kita akan coba lagi bawakan 3 materi dasar mengenai tendangan dasar, apcagi, dole cagi, yap cagi. Kalau kita ada waktu nanti kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya mungkin kita bisa sambil latihan bersama. Dari saya demikian. Terima kasih semuanya. Yuk, pantau sama Oki. Ya. Oke, pantau sama masuk. Ya, sakit. Kena. Sama-sama ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.